hukuman kekal. Waduh, waktu saya dapat subjek tentang hukuman kekal, apakah saya seperti yang mengajar untuk menakut-nakuti? Ternyata tidak. Saya sedang membuka pikiran kita semua bahwa kenapa kita perlu belajar hukuman kekal. Nanti ada poin-poin penting. Why? Kenapa kita belajar tentang hukuman kekal? Nah, menarik, luar biasa. Nah, sebelumnya saya mau kasih pengertian. Apa itu hukuman kekal? Hukuman kekal adalah tujuan akhir dari orang jahat yang tidak dapat diselamatkan lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah bikin kegagalan. Baik dalam perbuatan, perkataan, maupun keputusannya. Jadi, akhir hidup manusia itu akan diputuskan oleh hakim segala hakim. Raja segala raja yang menjatuhkan keputusan antara orang ini masuk surga atau masuk neraka. Kalau hakim di dunia ini bisa salah mengambil keputusan, bisa tidak adil mengambil keputusan, menjatuhkan keputusan di meja hijau, tapi hakim segala hakim, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dia tidak akan pernah salah mengambil keputusan. Nah, kedatangan Tuhan kali pertama memang menyelamatkan, memberikan kasih karunia. Tapi kedatangan Tuhan kali kedua, dia akan menjadi hakim segala hakim untuk memisahkan orang jahat dengan orang benar. Pak, orang jahat itu seperti apa ya? Orang jahat itu pasti itu orang yang bukan mengenal Tuhan. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di mana Tuhan Yesus memberikan gambaran siapa orang jahat. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Yaitu orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, pada waktu itu, enyalah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Sebetulnya Yesus tuh ngomong paradok banget ya. Dalam Matius 7 ayat 21 sama Matius 7 ayat 23. Ayat 21 Tuhan Yesus ngomong tentang mereka yang bernubuat. Loh, apakah bernubuat itu jahat? Tuhan Yesus ngomong tentang yang mengusir roh jahat. Apakah mengusir setan itu jahat? Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang melayani Tuhan, apakah melayani Tuhan itu jahat? Tapi kenapa 23 Tuhan ngomong tentang kejahatan hamba-hamba Tuhan ini, kejahatan anak-anak Tuhan ini? Rupanya yang Tuhan maksud pembuat kejahatan itu, yaitu mereka yang tidak melakukan firman Tuhan. Mereka akan mendapatkan hukuman yang kekal. Wah, jadi hukuman kekal diberikan bukan cuma buat orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan sekalipun kita ini kenal Tuhan. Nah, makanya hari ini Bible Study sedang memberikan pada kita ketajaman dan juga cara berpikir. Yang pertama, yaitu hukuman kekal mengingatkan kita hidup bukan memikirkan kekinian, tetapi memikirkan kekekalan. Jadi hukuman kekal sedang mengingatkan kita untuk tidak memikirkan hal-hal dunia saja, tapi kita harus memikirkan masa depanmu. Sebab 70 tahun hidupmu ini tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisi yang kau ingin gapai, gak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun keinginanmu yang kau ingin peroleh di muka bumi ini tidak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya, di mana kita akan menderita selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya. Makanya di sini Raja Daud
ngomong di dalam Mazmur 39 ayat 4. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, beritahu akhir hidupku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dengan Daud memikirkan bahwa hidup yang terbatas, hidup yang fana, dia tuh mengerjakan 70 tahun, 80 tahun hidupnya pada hal-hal yang penting, kepada hal-hal kekekalan, kepada hal-hal yang mengumpulkan bukan cuma harta dunia, tapi harta masa depan. Bapak Ibu, buat apa sih kita ini kaya di dunia ini? Tapi kita binasa di kekekalan. Semua jadi sia-sia. Seperti halnya cerita tentang orang kaya yang ada di Betania, yang begitu sombong, hidup selfish, di mana hidupnya selalu glamor dengan pesta pora. Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Hidupnya cuma mikirin diri sendiri, makan untuk diri sendiri, pakai pakaian yang mewah-mewah, gak pikirkan sekelilingnya, bahwa begitu banyak orang miskin, termasuk ada Lazarus yang ada di muka pintunya, yang menunggu serpian roti dari sisa makanan si orang kaya ini. Namun begitu orang kaya ini memberikan serpian makanan roti, anjing-anjing si kaya ini malah ngegrogoti. Saking laparnya, karena anjing pun nggak dikasih makan sama si kaya, menjilati borok daripada si miskin Lazarus ini. Sampai akhirnya Lazarus ini mati karena kesakitan, karena kemiskinan dan kelaparan. Si Lazarus ketika mati, karena dia anak Tuhan, anak Abraham, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Gak lama setelah itu, Bapak Ibu, si kaya ini habis pesta pora, dia makan semua daging, semua seafood, bahkan minum-minum, dan setelah itu makan durian, kepalanya pusing, kena darah tinggi, jatuh, akhirnya kepalanya kejedot ubin yang tajam, mati meninggal jebret. Langsung dibawa kepada hukuman kekal di neraka. Di neraka dia kesakitan. Dia sangat menderita kepanasan, menderita teraniaya. Dalam keadaan teraniaya, dilihat ke atas. Dia lihat Lazarus sedang asik minum. Ada di pangkuan Bapak Abraham. Rupanya si kaya ini begitu lihat ke atas, dia kenal bapaknya Abraham, karena dia keturunan Abraham, dan berkata, "Bapakku Abraham, suruhlah Lazarus untuk meneteskan tangannya, untuk memberikan air yang sejuk kepada lidahku, karena aku kesakitan, aku kepanasan, aku haus. Bapakku Abraham, tolonglah untuk Lazarus memberikan air setetes di lidahku." Abraham berkata, "I'm sorry, my son." Walaupun orang kaya ini tahu hukum Taurat, kenal bapaknya Abraham, Abraham berkata, "I'm sorry, my son." Maafkan saya, anakku. Dalam hidupmu, engkau mikirin diri sendiri. Engkau nggak pernah mikirkan orang lain. Engkau nggak lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau hidup untuk diri sendiri. Dan minta maaf bahwa antara tempatmu dan tempatku ini terdapat jurang yang amat dalam dan tak terseberangi. Jadi tidak bisa kami ketemu sama kamu dan memberikan apapun kepadamu. Antara kami di surga dengan kamu di neraka. Langsung si orang kaya ini berkata, "My father, Bapakku Abraham, tolonglah suruh Lazarus itu bangkit dari mati."
Karena masih ada 5 saudaraku, suruh dia pergi ke rumah ayahku. Memberitahu supaya 5 adik-adikku jangan menderita seperti aku di neraka. Menderita susah. Supaya mereka tuh jangan cuma memikirkan kekinian, tapi mereka memikirkan kekekalan. Aku merasa menyesal. Hidup hanya cuma mikirin kekinian. Tapi sekarang ini aku merasa menderita seumur hidupku. Tuh, tolong ingatkan kepada saudaraku-saudaraku yang masih hidup ini, supaya mereka memikirkan kekekalan. Oh, Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini, ayo, kita yang masih hidup di dunia ini. Ya, jangan merasa nanti menyesal. Karena begitu kita udah masuk neraka, gak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki kelakuan. Udah gak ada kesempatan untuk bertobat. Udah gak ada kesempatan untuk mengumpulkan sesuatu lagi di kekekalan. Makanya sekarang kita sedang diingatkan di pelajaran Babas tadi ini. Ayo, hidup ini bukan cuma sementara. Hidup ini ada kelanjutan. Ada kekekalan yang tidak ada ujungnya. Tidak ada akhirnya, di mana kita bangga selama-lamanya. Atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya. Atau kita menderita selama-lamanya. Pastikan apa yang kau kerjakan, pastikan apa yang kau perbuat, pastikan apa yang kau perlakukan kepada orang lain, pastikan apa yang kau katakan, pastikan apa yang ada di hatimu, itu semua diperhitungkan di dalam kekekalanmu nanti. Kalau enggak, engkau akan menyesal. Makanya saya sama istri memastikan hati saya nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Hati harus senantiasa jangan mikirin diri sendiri selfish, tapi selfless. Karena Bapak Ibu, investasi terbesar di dunia ya, itu tuh bukan di bumi. Investasi terbesar di dunia itu di 2. Pertama dalam hidup orang, dan yang kedua pada kerajaan Allah. Jadi waktu engkau menabur sesuatu buat hidup orang lain, engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Yang kedua, waktu engkau sedang menginvestasikan pada kerajaan Allah, engkau sedang mengumpulkan hartamu di surga. Mungkin kau nggak lihat sekarang, tapi engkau akan lihat nanti di kekekalanmu. Sekarang masing-masing yang masih sering bikin dosa, berhenti. Ya, kalau enggak, Tuhan akan berkata, hai kamu pembuat segala kejahatan. Hidup ini, semua apa yang kita lakukan akan punya track record pada komputer Tuhan di kitab kehidupan. Yang kau lakukan secara tersembunyi, itu ada track record-nya. Akan dibongkar semua pada kitab kehidupan nanti. Pastikan kita melakukan hal-hal yang berkualitas. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kenapa sih kita perlu belajar hukuman kekal? Mengingatkan kita, jika ada hukuman kekal, maka ada juga hukuman sementara. Apa itu hukuman sementara? Hukum alam. Nanti hukuman kekal di neraka. Ya. Hukuman sementara itu di bumi. Apa yang kau tabur, kau tuai kan? Itu kan hukuman alam. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dilawan. Hukum gravitasi, lempar barang ke atas pasti turun ke bawah. Nggak mungkin lempar barang ke atas, melayang ke atas atau ke samping. Pasti akan turun ke bawah. Sama, apa yang kau lakukan. Kau nabur angin, kau nuai badai. Waktu kau nabur kejahatan, kau menuai kejahatan. Waktu kau nabur kebaikan, kau nuai kebaikan. Wih. Bapak Ibu, ada 2 yang kita nggak bisa bohongin. Yang pertama Tuhan, yang kedua itu alam. Nggak bisa dibohongin. Itu seperti bumerang kembali lagi kepada kita yang melakukannya. Sebagai contoh, manusia asal, makhluk pertama yang melanggar di muka bumi ini dan mengalami konsekuensi. Tahukah Bapak Ibu, setiap kebenaran ada ganjarannya. Setiap dosa juga ada
konsekuensinya. Setiap kebenaran ada reward-nya, hadiahnya. Tapi setiap dosa juga ada ganjaran konsekuensinya. Jadi pikirkanlah ke depan, jangan cuma mikirkan hari ini. Ya, sebagai contoh, bahwa setiap dosa itu ada konsekuensinya, ya. Sebagai contoh, ketika ular berbuat dosa, nih ya, ular dikutuk Tuhan. Siapa yang dikutuk? Pribadi ular. Mari kita lihat di sini Kejadian 3:14. Wah, ini konsekuensinya, ya. Konsekuensi sementara. Nanti konsekuensinya di kekekalan ya neraka seumur hidup, api neraka seumur hidup. Tapi waktu dia di bumi ini, dia kena konsekuensi yang sementara. Kejadian 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di atas segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, debu tanah akan kau makan seumur hidup. Wah, pertama kali Tuhan ciptakan ular, ternyata Bapak Ibu, ular itu pernah punya kaki. Wah, makanya gambar-gambar naga yang Anda pernah lihat, itu gambar belum di up to date. Sebab ketika ular jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada ular, buntung kakimu, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah kronologis kenapa ular nggak ada kaki. Karena dikutuk Tuhan. Sejarahnya, ular udah punya kaki karena dikutuk Tuhan. Sebelumnya ular punya kaki. Dan ternyata setelah ular dikutuk, Tuhan berkata, makanannya adalah debu tanah. Siapakah debu tanah itu, Bapak Ibu? Saudara, gak ada lagi yang lain selain manusia. Sebab manusia diciptakan dari debu dan kembali menjadi debu. Makanya Yohanes 10 ayat 10, iblis datang. Si ular bicara si iblis, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Makanya ya, kerjasama dengan iblis, kerjasama dengan dosa, mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan Yesus, mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Sekali lagi, hidup dalam dosa, mendatangkan kehancuran dan penurunan. Tapi hidup dalam kebenaran, mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Wah, makanya di sini kita bisa lihat, bayangkan makhluk pertama yang ada di surga, itu dikutuk Tuhan, si Lucifer. Apalagi kita, termasuk yang kedua, yaitu makhluk pertama yang diciptakan sama Tuhan, manusia, juga mengalami konsekuensi. Ketika manusia berdosa, bukan manusia dikutuk, tetapi tanah dikutuk. Ada konsekuensinya. Ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang menurun. Kejadian 3:17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Wah, saya ceritakan dulu kronologis. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Pastikan Taman Eden, bukan Taman Edan. Eden sama Edan beda. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan berkata, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan. Dari dulu Tuhan itu generous loh Bapak Ibu. Tuhan itu murah hati. Tuhan tuh langsung kasih makanan semua. Rupanya menu all you can eat sudah ada sejak zaman purba. Menu all you can eat bukan sejak ada zaman Hanamasa, bukan. Menu all you can eat sudah ada sejak zaman dulu. Pertama kali semua boleh dimakan. All you can eat. Jadi kalau Anda mau bikin restoran sesuai Alkitabiah, bikinlah restoran all you can eat. Saya senang sekali kalau ada makanan-makanan sepuasnya. Saya senang, dulu saya senang. Tapi sekarang sejak saya mulai gemukan, sejak saya mulai kena rapot merah di gula darah, langsung kurangi makanan all you can eat. Makan secukupnya. Karena firman Tuhan berkata juga, makan secukupnya. Rupanya Tuhan udah ngomong nih, semua makanan ini boleh kau makan. Kecuali satu, pohon mengetahui yang baik jahat jangan kau makan. Waktu itu menurut kronologis, menurut sejarah ya, menurut literatur, Tuhan itu menciptakan di Taman Eden 2.500 jenis tanaman, jenis tanaman di Taman Eden. Wah, Adam dan Hawa ini greedy sekali ya.
Semua udah dicoba boleh dimakan kecuali satu. Jangan satu jenis ini yang kau makan. Mohon pengetahuan yang baik jahat. Ketika kau makan, kau akan mati. Ini sifat greedy manusia. Udah kenyang masih serakah. Udah puas masih rakus. Udah punya satu, pengen punya lagi. Dia abaikan suara Tuhan, dia ambil buah itu dan dia makan. Dan waktu dia makan, maka Tuhan berkata kepada manusia, terkutuklah tanah karena engkau. Untungnya Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan itu nggak emosi. Kalau Tuhan tuh emosi, sudah ku beritahu kau, semua boleh dimakan, kecuali satu ini. Sudah ku beritahu kau makan juga. Kalau Tuhan tuh orang Sumatera Utara, Tuhan akan ngomong begini, maka Tuhan akan berkata kepada manusia seperti Tuhan berkata kepada ular, puntung kakimu semua, menjalar dengan perutmu. Maka kita semua yang punya kaki hari ini pada puntung dan kemana-mana menjalar dengan perut kita. Ya kalau perut kita buncit, jalan lebih cepat daripada mereka perutnya ramping. Sudah bisa bayangkan kalau Tuhan kutuk manusia kemana-mana pakai perut, kemana-mana pakai kursi roda. Saya tuh bersyukur loh Tuhan ada emosional. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak mengutuk manusia. Kenapa? Kalau Tuhan mengutuk manusia, sama dengan dia mengutuk dirinya sendiri. Makanya jangan pernah mengutuk sesama. Dengan Anda mengutuk sama, Anda sedang mengutuk Tuhanmu. Jangan pernah kau mengutuk dirimu sendiri. Dengan kau mengutuk dirimu sendiri, kau sedang mengutuk Tuhanmu, penciptamu. Namun kabar baik, dengan engkau memberkati dirimu, dengan engkau memberkati sesama, engkau sedang memberkati Tuhanmu. Jadi bagaimana cara memberkati Tuhanmu? Berkati sesama. Bagaimana cara memberkati, melayani Tuhanmu? Layani sesama. Wah, tapi tetap konsekuensi berjalan. Walaupun manusia yang dikutuk, konsekuensi tetap berjalan. Apa yang terjadi? Ayat 18, konsekuensinya. Walaupun manusia yang dikutuk, tapi ada konsekuensinya. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpulung kau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situ kau diambil sebab kau debu dan kau akan kembali menjadi debu. Wah, konsekuensinya Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, hukuman sementaranya apa? Yaitu semak duri dan rumput duri akan dihasilkan. Wah, apa itu semak duri dan rumput duri? Oke. Tanah bisa tempat di mana kita mengalami peningkatan. Tanah di mana tempat di mana kita mengalami kelimpahan, hidup sehat, hidup harmonis, hidup yang rukun, hidup sejahtera, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Itulah yang berkurang. Itulah yang menurun, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu. Yang tadinya itu Taman Eden, jadi semak duri, rumput duri. Apa itu semak duri, rumput duri? Semak duri dan rumput duri bicara tempat di mana kita mengalami kegagalan, tempat di mana kita mengalami sakit penyakit, tempat di mana kita mengalami penderitaan yang tidak ada ujungnya, tempat di mana kita mengalami luka hati, tempat di mana kita mengalami di langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi. Rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara semua, setiap perbuatan manusia dicatat di tanah. Setiap tingkah laku kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita tuh itu dicatat di bumi. Seperti yang saya katakan, bahwa ada dua hal yang Anda tidak bisa bohongi. Orang tuamu bisa kau bohongi, pendetamu bisa kau bohongi, orang terdekat padamu bisa kau bohongi, pasangan hidupmu bisa kau bohongi. Tapi ada dua yang Anda tidak bisa bohongi. Yang pertama Tuhanmu. Yang kedua tanah. Saya tambah satu lagi, dirimu sendiri, engkau tahu. Langsung tanah merefleksikan kita sebenarnya. Jadi kalau tanah buruk karena manusia jahat. Tanah baik karena manusianya benar. Tanah merefleksikan orang yang ada di atasnya. Sebagai contoh, kenapa daerah-daerah kantong Kristen yang mayoritas Kristen, lahir Kristen, kecil sudah dibaptis,
bahkan juga sering melayani Tuhan, tapi mereka hidup di atas semak duri. Sebagai contoh, saya pergi ke Indonesia Timur, saya meneliti, tinggal sama mereka beberapa hari, saya menganalisa kenapa ya mereka ini hidupnya di bawah garis kemiskinan. Pertama, saya analisa mereka kurang rajin. Yang kedua, saya analisa, oh mereka beribadah. Mereka tepuk tangan di gereja, mereka beri persembahan di gereja. Tapi pulang gereja, mereka masih mencuri. Pulang gereja, mereka pakai jimat dan kuasa kegelapan. Pulang gereja, mereka masih bisa rusak kebun orang. Pulang gereja, mereka masih bisa bunuh orang. No wonder tanah yang baik jadi semak duri. Padahal tanah Indonesia Timur itu subur. Tanah Indonesia Timur itu Jepang tuh iri deh. Sampai ngomong begini, tukerin deh negara Jepang sama Papua dah. Gua kasih lu Disneyland, gua kasih Gunung Fuji. Lu tuker tuh Papua sama kita. Suburnya luar biasa, 24 jam 7 hari bisa menghasilkan buah. Kita kalau di Jepang, cuma musim panas aja bisa menghasilkan buah. Begitu di luar musim panas, nggak ada yang bisa menghasilkan apa-apa. Wah, Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi, your choice determine your future. Perbuatan kita ini menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini, adalah hasil perbuatan dan keputusan kita di masa lalu. Jadi jangan salahkan dirimu, jangan salahkan Tuhanmu, jangan salahkan orang lain. Kenapa hidupmu kacau balau, kenapa engkau sakit-sakitan, kenapa engkau gagal, kenapa engkau bahagia. Yang kita bisa lakukan, pelajarilah track record hidupmu. Benih-benih apa saja kau kerjakan di masa lalu, sehingga kau tuai hari ini. Sebab nggak ada hidup kita hari ini, berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Jangan iri dengan orang di sebelahmu. Kenapa hidup dia jauh lebih makmur? Kenapa hidup dia jauh lebih bahagia? Kenapa hidup dia lebih sejahtera? Kenapa hidup dia selalu berhasil? Kenapa hidup dia jauh lebih kaya? Ya kita bisa lakukan, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhenti iri. Tapi pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja yang dikerjakan orang itu sehingga dia tuai hari ini. Kemarin ada seorang hamba Tuhan bersaksi sama saya, bercerita, Pak Jojo, saya punya teman baik, dia seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan. Udah lebih lama dari saya melayani Tuhan. Tapi waktu dia menikah, dia gagal bercerai. Dan waktu bercerai, dia udah nangis-nangis. Dia berjanji sama kita semua sebagai teman-temannya yang melayani. Kali ini beri kesempatan saya menikah kali kedua. Saya akan perbaiki tingkah laku saya. Saya nggak akan lakukan yang sama lagi. Saya berjanji saya akan betul-betul bertobat. Saya nggak akan lagi bercerai. Begitu dia menikah, gak lama dia bercerai lagi. Sampai 4 kali bercerai. Kemudian, salahkan orang lain kah? Pasangannya yang bikin dia bercerai? Pelajari track record hidup kita. Kenapa sampai orang pertama gagal, orang kedua gagal, orang ketiga gagal, orang keempat gagal? Pelajari. Karena kita nggak pernah memperbaiki diri. Makanya kita end up pada hukuman alam lagi. Well, hidup ini udah susah, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Saya lagi ngomong bukan karena ngajar, saya tuh lagi ngomong dari hati yang mengasihi saudara. Dari hati Tuhan saya sedang menyampaikan. Supaya selain kita tuh nanti ada kekekalan kita, tapi hidup ini di dunia juga kita diperhitungkan. Makanya kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita nggak mau hidup dalam keadaan susah, hidup nggak mau dalam menderita, pastikan engkau menabur generosity hari ini. Pastikan engkau menabur yang benar detik ini. Pastikan engkau mengampuni musuh-musuh mulai saat ini. Maka besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, pasti engkau kecap buah yang baik. Pasti. Bukan semoga. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Gak ada Tuhan itu semoga. Tuhan itu pasti. Ini baru 2 poin ya. Tapi udah waktunya berjalan sekali cepat. Yang ketiga, hukuman kekal. Kenapa sih kita perlu belajar? Mengingatkan kita untuk mereka yang belum diselamatkan.
2 Petrus 3 ayat 9, ini loh jantungnya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kamu tuh siapa? Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tuhan tuh sabar banget. Ia tuh mengendaki supaya jangan ada seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hatinya Tuhan, no one should perish. Jangan ada seorang pun binasa. Tuhan datang ke muka bumi bukan untuk bikin acara Natal. Tuhan tuh naik bukan karena bikin acara kenaikan ataupun bangkit bikin Paskah. Tujuan Tuhan datang ke muka bumi agar menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita tuh merayakan Natal lebih daripada tujuan Tuhan datang ke muka bumi. Jangan sampai kita merayakan Paskah tapi melupakan dan mengabaikan tujuan Tuhan untuk bangkit. Gol kekristenan, Bapak Ibu, bukan diselamatkan. Tapi gol kekristenan itu menyelamatkan yang lain. Jadi kalau Anda sudah diselamatkan, ayo pikirkan selamatkan yang lain. Kalau kau sudah dipulihkan, pikirkan untuk memulihkan yang lain. Kenapa? Ada hukuman kekal bagi mereka. Ada hukuman kekal bagi keluargamu, ada hukuman kekal bagi pimpinanmu, ada hukuman kekal bagi pegawaimu, ada hukuman kekal bagi tetanggamu. Kalau you tahu mereka sedang menuju pada api neraka, tapi kita diam saja, itu keterlaluan, egois sekali kita. Seorang almarhum penyanyi terkenal di dunia bernama Reinhard Bonnke berkata, dalam satu hari itu ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tiap hari ya. Gini, tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini, untuk bersiap-siap mengikuti Bible study ini. Tanpa kita sadari bahwa tadi malam itu ada orang sebesar stadium Gelora Bung Karno lapangan sepak bola. Sejumlah orang sebesar stadium bola sedang ngantri menuju api neraka, hukuman yang kekal. Reinhard Bonnke berkata begini, sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali orang percaya yang mau mencegah mereka, mau memberitahu, stop, jangan teruskan, nanti kau binasa. Ada kabar baik, ada Yesus, ada keselamatan, sabar, tunggu. Sedikit sekali kita sebagai anak Tuhan yang mau mencegah mereka, sedikit sekali kita sebagai hamba Tuhan, sedikit sekali kita sebagai pelayan Tuhan yang mau memperhatikan mereka, yang sedang menuju api neraka. Baik saudara kita sedang mundur dalam Tuhan. Orang kalau mundur dalam Tuhan, Bapak Ibu tolong jangan dihakimi. Orang kalau udah mundur dari Tuhan, mereka sudah terpupuk sekali. Mereka nggak butuh penghakiman, mereka butuh adalah bahu kita. Mereka butuh rangkulan kita. Seperti anak bungsu yang hilang begitu kembali sama bapaknya, yang bapak lakukan bukan menghakimi, dia kasih bahunya, dia kasih tangannya, dia kasih rangkulan, dia kasih pelukan. Jadi kalau Anda lihat, ada orang lagi jatuh. Seperti Petrus saja, yang begitu baru nyangkal Yesus, kemudian dia pergi lari ke Galilea, yang Yesus lakukan, ingat, bukan murid-murid yang cari Yesus. Nggak ada murid-murid cari Yesus. Yang cari Yesus itu perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria, ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Nggak ada satu murid-murid yang mencari Yesus. Yesuslah yang mencari mereka. Yesus yang follow up mereka, yang telah mundur, yang telah kecewa, yang putus pengharapan, yang putus asa. Yesus yang cari mereka sampai ke Galilea, sampai ke rumah Thomas. Baru mereka dipulihkan. Berarti hal yang sama, Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Anda lihat ada orang mundur, orang kecewa, jangan dihakimi. Kita cari mereka sampai dapat. Follow up. Doakan, coaching, bimbing, perhatikan. Jangan jadi hakim, jangan jadi guru, jadi sahabat buat mereka.
Beberapa kenalan kami yang mundur dari Tuhan, wah, udah kecewa ya dalam Tuhan ya. Udah istilahnya lihat anak Tuhan, lihat hamba Tuhan, mengecewakan, pahit betul hidupnya. Kami datang sama mereka bukan cuma sebagai pendeta, saya copotin pendeta, saya cuma jadi teman aja buat mereka. Puji Tuhan, sekarang ini dia, wow, dipulihkan hidupnya. Dia bisa mengasihi orang di mana dia kecewa. Dia berkati orang itu. Waktu orang itu sakit, dia biayakan rumah sakit, operasi ya semua. Dahsyat. Ini top. Tapi itu semua nggak bisa terjadi kalau nggak ada orang-orang yang bersedia untuk coaching, bimbing, dan mentor mereka. Kejar dia seperti Yesus mengejar murid-murid. Yesus tuh ngomong dan berjanji lu Bapak Ibu. Dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahan. Berarti Tuhan tuh berjanji. Akhir zaman, kiamat, kedatangan Tuhan kali kedua. Gak akan pernah terjadi. Sampai Injil didengar pada setiap manusia. Ya dong, gak adil kalau Tuhan jemput kita hari ini. Di awan-awan. Hari ini Tuhan Yesus datang, kiamat terjadi. Ya, kita udah masuk surga. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum kenal Tuhan? Bagaimana dengan mereka yang belum mendengar tentang keselamatan? Makanya Tuhan berjanji. Semua kabar baik harus didengar. Kasih kesempatan pada setiap manusia. Setelah genap, semua 6 miliar, 7 miliar manusia di muka bumi ini mendengar tentang kasih Kristus. Tapi mereka mengabaikannya. Ada yang menerima. Aku datang. Genap. Jadi yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua, Bapak Ibu Saudara saya, itu bukannya surga, bukan malaikat, tapi saudara saya. Semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat pula dia datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan kabar baik, semakin lambat pula dia datang kali kedua. Oh, berarti Anda-andalah penentu kedatangan Tuhan. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak datang-datang? Karena masih ada orang yang belum tahu dan dengar tentang kasih Tuhan. Tugas kita lah yang sudah diselamatkan untuk bersaksi. Bersaksi itu tuh mudah loh. Nggak susah Bapak Ibu. Namanya bersaksi. Bersaksi itu artinya gini. Seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dialami. Nggak usah dilihat. Bersaksi adalah seseorang yang menceritakan apa yang dialami, apa yang dilihat. Nggak usah ditambahkan, nggak usah dikurangi. Itu adalah saksi. Seorang saksi adalah seseorang yang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat, apa yang dialami, gak usah ditambah. Gak usah dikurangi. Jadi ceritakan aja kepada mereka. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan bantu kita, bagaimana Tuhan berkati kita, bagaimana Tuhan telah ampuni dosa-dosa kita. Gak usah tambah, gak usah kurangi, gak usah membual deh. Ceritakan sebenarnya aja. Apa adanya. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami itu nggak usah pakai catatan. Keluar dari kehidupan. Itulah Roh Kudus bekerja. Dan ingat ya, apa yang kita tabur kan kita tuai. Dari kita belajar hukuman sementara ini kan mengenai hukuman tabur tuai. Ya, ini kan jantungnya Tuhan kan jiwa-jiwa. Kalau kita berdoa, saya menjawab doa kita, Tuhan. Saya balik, kalau Tuhan berdoa, saya menjawab doanya. Ya kita. Kan kita rekan sekerja Tuhan, kita mitra Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah mau melakukan apapun di muka bumi ini tanpa kerjasama manusia. Loh, Taman Eden, bumi itu diserahkan sama kita untuk pemerintah. Tuhan tuh bisa ngatur Taman Eden sendiri. Tuhan bisa ngatur semua ini muka bumi ini sendiri. Tapi dia serahkan otoritas untuk manusia memerintah. Makanya apapun yang Yesus mau lakukan di muka bumi ini pasti kerja sama kita. Untuk Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai kita. Untuk Tuhan mau bebaskan orang terbelenggu, dia harus pakai kita. Ya? Jadi bersyukurlah kalau Anda tuh dipakai Tuhan. Makanya kalau Tuhan tuh berdoa, siapa yang jawab doanya? Ya kita. Santo Agustinus pernah berkata begini. Di tahun 348, dia hidup di tahun 348. Memang kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Wih, keren. Memang kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Jadi kalau Tuhan tuh mau bekerja, selalu kerja sama kita.
Jadi kalau Tuhan berdoa, siapa yang jawab doanya? Kita. Berikutnya, kalau kita minta sesuatu, siapa yang beri? Tuhan. Kalau Tuhan minta sesuatu, siapa yang beri? Kita. Berikutnya, kalau Tuhan minta, kita nggak jawab. Maka pada saat kita minta, Tuhan pun tidak akan jawab. Adil atau tidak adil? Adil. Nah, Anda tahu isi hati Tuhan? Itu orang yang belum diselamatkan. Jadi kalau Anda datang ke Tuhan, itu selalu mintanya uang, mintanya berkat, mintanya kebutuhan. Tidak ada salah. Tapi saya sedang buka pikiran kita sebenarnya. Ayolah, kalau datang sama Tuhan tuh jangan ngemis terus. Bawalah apa yang jadi isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Yaitu mereka yang belum diselamatkan. Karena Yesus berkata, satu orang diselamatkan, isi surga bersukacita. Jadi bukan cuma Tuhan bersukacita, semua warga kerajaan Allah, termasuk kita, adalah warga kerajaan Allah pun bersukacita. Saya nggak pernah merasakan sukacita yang begitu besar waktu saya membawa orang kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mau merasakan sukacita yang besar, itu bawalah orang kepada Tuhan. Maka selain Tuhan bersukacita, kita bersukacita. Dan kalau Tuhan senang dan bersukacita, maka Dia akan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, selalu ngemis dan minta dan ini dan itu, nggak pernah memberikan apa yang Tuhan minta. No wonder apa yang kita minta Tuhan tidak berikan. Karena kita nggak pernah memberikan apa yang Tuhan minta. Ayo di Paskah ini, waktunya untuk kita bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Tadi 3 pelajaran tentang hukuman kekal. Mengingatkan bahwa hidup ini bukan cuma memikirkan kekinian, tapi kekekalan. Yang kedua, apa yang kita lakukan di bumi ini, ya, itu akan kita tuai. Ya, jadi ada hukuman sementara juga. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau ada hukuman kekal, pasti ada kehidupan kekal. Ingat, kalau Anda benar, Anda dapat hadiah. Anda salah, Anda dapat hukuman. Oh, udah jelas. Itu udah jelas sebuah konsekuensi. Nah, apa yang terjadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran? Maka kita akan memperoleh hidup kekal. Kenapa kita perlu belajar hidup kekal? Ya, karena merupakan kehendak Tuhan. Setiap orang beroleh hidup yang kekal. Merupakan isi hati Tuhan. Setiap manusia di bumi ini beroleh hidup yang kekal. Nggak ada Tuhan pengen kita binasa. Sebetulnya saya kasih tahu ya, surga itu tempatnya manusia. Ya. Neraka itu tempatnya iblis. Neraka nggak pernah didesain untuk manusia. Tapi karena manusia inilah yang hidupnya mementingkan diri sendiri, akhirnya menjadi pengikut si iblis. Karena iblis itu goalnya adalah Hades, adalah neraka, lautan api. Makanya pengikutnya pun akan masuk juga ke sana. Tapi goal Tuhan, tujuan Tuhan itu nggak pernah membawa kita ke sana, yaitu pada kehidupan kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahsyat sekali. Dari sini kita melihat betapa besar ya kasih Tuhan kepada kita. Berarti kita bisa melihat begini, nilai hidup saudara ini jauh lebih berharga daripada nilai anaknya yang tunggal. Sehingga Bapa rela tukar anak satu-satunya mati agar saudara jangan mati. Yang kedua, nilai hidup saudara itu jauh lebih berharga daripada nilai diri Yesus. Sampai Yesus itu rela korbankan dirinya agar saudara jangan mati, beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda tahu bahwa Anda itu berharga, Anda tahu tuh Anda tuh punya nilai lebih di mata Tuhan dan di mata Tuhan Yesus, sebetulnya Anda tuh nggak usah takut ya terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan tuh punya kepentingan, makanya Dia korbankan dirinya, makanya Dia korbankan anaknya. Dia punya kepentingan bagi Anda. Sebagai contoh, kalau saya punya kepentingan pada benda ini, yaitu handphone, kalau benda ini jatuh, saya akan segera langsung mengambil ya. Kalau benda ini kotor, saya langsung membersihkannya. Kalau baterai habis, saya segera akan charge. Kalau rusak, saya akan segera membetulkan.
memperbaiki. Karena saya punya kepentingan. Karena benda ini saya bisa bekerja. Lah benda ini saya bisa menggambar. Lah benda ini saya bisa melakukan aktivitas untuk menghubungi keluarga. Ataupun yang lain. Nah, karena saya punya kepentingan pada benda ini. Benda ini tenang aja. Benda ini nggak usah panik kalau dia jatuh. Pemiliknya akan segera kembali dan mengambil. Kalau benda ini baterainya mau habis, nggak usah teriak-teriak. Bentar lagi saya mau mati. Nggak usah panik. Pemiliknya akan segera charge sebelum dia mati. Sama halnya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, betapa berharganya kita sama Tuhan. Di hadapan Tuhan. Berarti kalau kita kekurangan, nggak usah panik. Kalau Tuhan izinkan kita berkekurangan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia lewat kita. Dia akan segera mencukupikannya. Waktu kejadian kemarin, bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, 117 orang meninggal dunia, 73 orang sampai sekarang belum bisa ditemukan. Itu begitu berita dengar kami. Jebret NTT. Dipukul sama badai. Seluruh pulau-pulau kena. Langsung kami rapat urgency. Saya langsung rapat terbuka sama beberapa orang penting kami di daerah, langsung berkata, segera kita salurkan bantuan. Apapun yang dibutuhkan sama mereka, kasur, panci, semua peralatan dapur, mereka sembako, makanan, kita curahkan. Dana bagaimana? Jalankan. Makanya kami nggak pernah takut kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan punya kepentingan. Kalau Tuhan membuat kita berkurang, maka memperlambat pekerjaannya di muka bumi ini. Sama hal kalau Anda sakit, Anda nggak usah panik. Kalau Tuhan punya kepentingan bagi kita untuk melanjutkan hidup ini di muka bumi, dia segera menyembuhkan kita. Kalau ada orang jahat sama kita, terus pukulin kita, terus hajar kita, terus tutup pintu buat kita ya. Tutup jalan buat kita. Kalau Tuhan izinkan terus berkelanjutan, ini kan memperlambat pekerjaan di bumi. Pasti dia akan segera buka jalan. Kalau Tuhan punya kepentingan. Makanya di sini penting kalau Anda berharga, hargailah Tuhan dan orang lain. Harga dirimu, jangan sia-siakan dirimu. Yang kedua, kenapa kita belajar hukuman kekal? Taat senantiasa sekalipun tanpa diawasi. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi memang betul. Tuhan memberikan keselamatan buat kita yang percaya kepada Dia. Tapi keselamatan itu harus kita jaga, Bapak Ibu. Nggak bisa kita sia-siakan. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda betul diselamatkan. Tapi Anda setelah itu perlu menjaganya. Kalau enggak, seperti dalam Matius 7, ayat 21-23. Tuhan akan berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, hamba-hamba Tuhan yang mengusir setan, hamba-hamba Tuhan melayani, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar akan Dia. Setelah Anda diselamatkan, Anda punya tugas taat senantiasa, sekalipun tanpa diawasi. Kenapa? Waktu itu si Rasul Paulus, penulis kitab Filipi ini, sedang ada di penjara Romawi. Dia sedang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Hei, kamu tuh tolonglah senantiasa taat. Walaupun aku tuh nggak lagi bersama-sama dengan kamu di Filipi. Aku nih sekarang di penjara. Aku menulis surat. Walaupun aku nggak lihat. Nggak diawasi, tapi kamu harus senantiasa taat. Wah, Bapak Ibu Saudara semua, seperti saya katakan, mungkin pimpinanmu nggak tahu, mungkin orang terdekat denganku nggak tahu, tapi ada dua mata, itu mata Tuhan yang senantiasa tahu. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk mendisiplinkan ketaatan kita. Memang gini, Bapak Ibu Saudara semua,
Ketaatan belum Tuhan infus, belum Tuhan taruh ketika manusia itu lahir di dunia ini. Beda sama potensi. Potensi benar Tuhan infus, potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di muka bumi ini. Karunia, talenta, benar Tuhan kasih ketika kita ada di muka bumi ini. Kenapa? Dengan talenta, karunia, dengan kemampuan itu kita bisa cari nafkah. Karena nggak ada talenta, kita hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ingat waktu kita lahir ke muka bumi ini, ternyata ketaatan belum Tuhan infus. Belum Tuhan injek. Belum Tuhan kasih ketika kita mendarat di muka bumi ini. Berarti kita lahir, kita nggak punya ketaatan. Kita perlu latih, kita perlu disiplin, kita perlu memaksakan diri kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa taat. Seperti pada mulanya manusia pertama di muka bumi ini. Ternyata benih ketaatan belum Tuhan taruh. Ketika Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa. Benar, dia tidak taat sama Tuhan. Membuktikan bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus dan injek ketika kita lahir di dunia ini. Berarti Bapak, Ibu, saudara saya, ketika engkau di dalam Tuhan, engkau perlu mendisiplinkan dirimu untuk taat senantiasa tanpa diawas. Karena apa? Nggak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Karena ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita sama Tuhan. Waktu kita taat sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Waktu kita taat sama pemimpin, kita hormat sama pemimpin. Waktu kita taat kepada orang tua, membuktikan kita hormat sama orang tua. Sebalik, waktu kita nggak taat sama orang tua, membuktikan kita nggak hormat sama mereka. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan kita nggak hormat sama mereka. Ketika kita tidak taat pada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Kalau kita nggak menghormati mereka, mereka nggak akan pernah menghormati kita. Dan tidak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Pertama, makhluk malaikat paling the best di surga, Lucifer, bisa jatuh dalam dosa. Malaikat pemuji penyembah yang paling dicintai Tuhan, berkenan sama Tuhan, bisa jatuh dalam dosa. Dua, manusia paling suci di dunia, bernama Adam, bisa jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang kebal sama dosa. Makanya kita perlu taat. Yang ketiga, manusia paling kuat di muka bumi, bernama Simpson, bisa jatuh dalam dosa. Yang keempat, manusia paling kaya, bernama Simpson, bisa jatuh dalam dosa. Yang kelima, manusia paling bijaksana, paling cendekiawan, paling pintar di muka bumi, penulis kitab Amsal di muka bumi ini, bisa jatuh dalam dosa. Yang keenam, manusia paling rohani di muka bumi ini bernama Adam, bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, malaikat paling mulia, manusia paling suci bernama Adam. Tiga, manusia paling kuat bernama Simpson bisa jatuh. 4, manusia paling kaya bernama Salomo bisa jatuh. 5, manusia paling bijaksana bisa jatuh. 6, manusia paling rohani bernama Daud bisa jatuh. Apalagi kita. Adakah di antara kita lebih rohani dari Daud? Adakah di antara kita lebih kaya dari Salomo? Yang kaya saja bisa jatuh loh. Yang bijaksana, rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Ojo sombong. Kita perlu jaga kasih karunia Tuhan. Jangan kau anggap sampah pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting. Carilah terus, utamakan terus, dahulukan terus, sangkal dirimu untuk melakukan kebenaran. Berkat, kemuliaan, kesehatan, itu bonus Tuhan berikan. Terakhir ketiga, mana waktu berjalan cepat. Yang ketiga, terakhir. Kenapa kita belajar hidup kekal? Karena Tuhan pertama mau untuk setiap orang diselamatkan. Yang kedua, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, kita perlu untuk taat senantiasa. Untuk menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan salibkan Yesus kali kedua. Ketiga, untuk bisa hidup yang kekal. Hidup di dalam kasih. Ada satu lagi poinnya. Nanti ada satu lagi. Hidup dalam kasih. Kenapa?
1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nih keren. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, saya tuh sempat berpikir ya, bahwa di surga kita itu akan menggunakan bahasa roh. Ternyata salah kaprah. Bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh cuma digunakan ya selama kita di bumi. Nanti bahasanya di surga itu bahasa kasih. Luar biasa. Pengetahuanmu, ya, edukasimu, S1, S2, S3-mu itu akan lenyap. Nubuatan, pesan-pesan di mana waktu di bumi itu akan berhenti. Berakhir, tapi kasih akan tetap selama-lamanya. Makanya Rasul Paulus ngomong begini, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua pemberianmu dikurangi kasih, nihil. Wah, jadi ya, kasih itu yang bikin kita tuh masuk kehidupan kekal. Kenapa? God is love. Love is God. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kasih itu Allah. Allah itu kasih. Jadi barang siapa tinggal dalam Allah, harus jadi hidup dalam kasih. Begitu hidup di luar Allah, pasti hidup di luar kasih. Begitu kita nggak bisa mengampuni, begitu kita nggak bisa lagi memberkati, begitu kita nggak bisa lagi melayani, berarti kita hidup di luar Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti punya kasih. Barang siapa berjumpa sama Tuhan, pasti punya hati untuk melayani. Berarti orang-orang yang tidak punya kualitas sama Tuhan, dia punya hati lagi untuk melayani. Seperti yang saya katakan, kedatangan Tuhan yang pertama menyelamatkan. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua memisahkan. Domba di sebelah kanan masuk surga. Kambing di sebelah kiri masuk neraka. Siapa itu Kristen domba? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25, ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kau merawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Barang siapa melakukan daripada seseorang paling hina ini, engkau sudah melakukan untuk aku. Lalu, siapa Kristen kami itu? Ketika aku lapar, kata Tuhan, kau nggak memberi aku makan. Ketika aku haus, kau nggak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak merawat aku. Hai engkau pembuat kejahatan. Jadi, Bapak Ibu, yang diukur pertama ketaatanmu untuk memperoleh hidup engkau. Yang kedua, kasihmu. Makanya hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang punya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, kehidupan kekal juga mengingatkan kita bahwa ada upah di dalam kehidupan kekal. Ada upah kehidupan kekal. Ya. Yang pertama, upah-upahnya itu mahkota. Jadi mahkota itu lambang kita memerintah ya Bapak Ibu. Jadi nih saya katakan, nanti waktu kita masuk surga itu, kita itu udah nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Di mana di surga itu nanti kita akan memerintah di muka bumi ini. Surga kita nanti di bumi ini, ya. Nanti di pelajaran tentang akhir zaman kita akan jelaskan detail bahwa setelah Yesus jemput kita di awan-awan dan kemudian kita akan turun kembali ke muka bumi dan kita akan memerintah 1000 tahun di muka bumi ini. Nah itu kita masing-masing akan diberikan mahkota sebagai reward kita sepanjang kita di bumi sekarang ini 70 tahun 80 tahun. Buat mereka yang nggak punya mahkota itu nggak bisa memerintah, mereka diperintah. Memang Anda masuk surga, Anda tuh masuk bermerintah bersama Yesus, engkau bersama dengan Tuhan, tapi kepalamu tuh botak. Engkau akan malu ya. Lihat teman-temanmu yang lain ada mahkota, tapi kamu nggak punya mahkota, Anda tuh akan malu nanti seumur hidup. Ini kita tuh belajar sekarang ini untuk memikirkan kekekalan, bukan memikirkan kekinian. Kamu tuh botak nanti di surga, atau kamu tuh punya mahkota. Ngeri kalau Anda tuh botak
kekekalan. Anda tuh malu berarti hidupmu di bumi ini nggak lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang benar seperti menjadi sebelah Yesus ya, yang dia hidupnya tuh jahat dan kemudian di akhir hidupnya berkata, Yesus ingatlah aku di Firdaus. Hari itu juga dia masuk surga, tapi itu palanya botak, nggak ada mahkota. Malu sama yang lain, jelas beda dong sama orang-orang yang sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya. Masuk surga ya beda, ada mahkota. Oh, mahkota makin tinggi, makin banyak, itu makin memerintah. Nah, inilah mahkota-mahkota yang akan diberikan kepada kita di kekekalan. Waktu Anda mengerjakan di bumi sekarang. Yang pertama, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang mendisiplinkan tubuh mereka untuk mentaati Tuhan. Jadi waktu Anda tuh taat sama Tuhan, nanti ya di kekekalan Anda punya satu mahkota. Ting! Keren sekali. Saya di sini nggak ada topi, karena saya jarang suka pakai topi. Kalau nggak saya pakai ilustrasi topi. Terus ada mahkota abadi. Wih, berarti Anda tuh bukti, Anda tuh taat senantiasa tanpa diawasi. Yang kedua, reward yang kita akan terima sepanjang di muka bumi ini kalau kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Wahyu 2:10. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang dibunuh oleh karena iman mereka. Jadi ini mahkota kehidupan diberikan buat mereka yang mati martir. Mati karena nama Tuhan. Seperti Petrus, seperti Filipus, Thomas, semua murid-murid Yesus tuh wah karena mati martir teraniaya tuh mereka punya mahkota tambahan, mahkota kedua yaitu mahkota kehidupan. Nah, makanya kalau Anda dianiaya sampai mati, parang di lehermu, engkau nggak nyangkal Tuhan, engkau dibunuh sama mereka, engkau bahkan mungkin dibom sama mereka, tapi Anda nggak tinggalkan Tuhan, kamu tuh terima satu mahkota tambahan, ting, dua mahkotamu. Keren loh, makin tinggi mahkota kelihatan. Ini orang tuh makin betul-betul radikal sama Tuhan. Yang ketiga, mahkota yang kita terima ya di kekekalan, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Mahkota ini diberikan kepada seseorang yang mengembalakan, memperhatikan orang-orang Kristen dengan pengabdian diri, sukarela dan sungguh, dan menjadi teladan bagi yang lain, melayani sesama. Waktu kita melayani sesama dengan sungguh-sungguh, kita terima mahkota yang ketiga, yaitu kemuliaan. Ting! Tambah lagi 3. Oh, ada 3 level mahkota kita. Berikut yang 4. Reward yang kita terima di kekekalan, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang merindukan dari datang Tuhan. Artinya mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Wah, makanya waktu Anda melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh volunteer tanpa minta pamrih, walaupun Anda mungkin menderita, tapi Anda tetap bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, Anda tuh terima mahkota. Tambahan keempat, kebenaran. Dahsyat, makin tinggi nih mahkotamu nih. Yang kelima, kekekalan yang kau terima, upahnya itu mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang membawa orang-orang kepada Tuhan. Daniel 12 ayat 3. Siapa? Sering bersaksi. Mereka yang sering memenangkan jiwa. Mahkota sukacita. Lagi 5 mahkota. Kalau kita ketemu sama orang ya yang mahkotanya 5, udah jelas itu adalah orang yang betul-betul sangat radikal dalam Tuhan. Tapi kalau kita ngelihat teman kita atau lihat diri kita botak gak punya mahkota, hidupmu itu di bumi ini betul-betul apes banget, betul-betul menyia-nyiakan sekali kesempatanmu 80 tahun di bumi. Makanya ya sekarang ini kita punya kesempatan, pakai kesempatan ini sungguh-sungguh 80 tahun hidup kita ini. Ayo kumpulkan mahkota kemuliaan, sukacita, mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kekekalan abadi. Maka saya rindu setiap kita punya mahkota semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.